Happy cuan, sobat investor semuanya. Baik, saya akan melakukan update ya. Di hari Minggu ini saya akan sedikit memberikan informasi ya tentang perkembangan di kripto ya. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat ya. Ini adalah chart dari TradingView dan saya menggunakan kombinasi algoritma ya. Jadi algoritma digabung dengan artificial intelligence. Jadi dari sini bisa menganalisa jauh lebih akurat dibandingkan dengan sekedar indikator biasa ya. Karena seperti kita ketahui artificial intelligence ini sudah merambah berbagai sektor ya. Sehingga banyak digunakan termasuk juga dalam menganalisa perkembangan atau perilaku pasar ya berdasarkan data-data algoritma. Baik, seperti kita lihat ya di sini BTC berada di 37.500 ya USDT. Jadi ternyata konsolidasi ini BTC setelah jatuh dalam ya kemarin ya sempat ke tembus di zona ini, zona demand saya yang kedua atau zona support ya di 36.000. Kemudian ini adalah zona support berikutnya, coba saya gambarkan ya biar menjadi gambaran kepada sobat investor semuanya. Nah, ini di 19.000, saya kira kok tidak kalau di 19.000 ya. Ini adalah di sekarang, zona sekarang ini adalah zona demand ya. Jadi merupakan zona di mana pasarnya itu ramai. Jadi candlestick banyak yang mencapai daerah sini, kemudian volume perdagangannya juga meningkat. Dan ini kita lihat volume perdagangannya ya di atas rata-rata sedikit untuk hari kemarin ya, dan yang menang adalah buyer ya. Jadi tetapi hasil candlestick yang dihasilkan itu berupa doji ya. Jadi candlestick yang bodinya itu tipis ya seperti garis begitu saja. Artinya terjadi pertarungan yang kuat antara buyer dan seller pada harga tersebut. Ya. Jadi untuk BTC saya kira dalam minggu depan akan konsolidasi di area ini ya 36 sampai dengan 40 ribuan ya akan konsolidasi di area ini karena sembari menunggu ini ya perpanjangan kontrak future ya. Jadi seperti kita ketahui BTC ini adalah bukan currency ya, melainkan adalah aset. Jadi ketika berupa aset atau komoditas, maka ada kontrak yang diperbarui 6 bulan sekali ya. Kalau di oil sama gold itu diperbarui sebulan sekali. Jadi kalau BTC sebagai aset atau komoditas itu diperbarui 6 bulan sekali. Dan tanggal 28 itu perpanjangan kontraknya ya, sehingga para paus punya kepentingan untuk menurunkan harga dari BTC ya. Jadi BTC ditekan sedemikian rupa supaya ketika perpanjangan kontrak maka para paus itu atau institusi perbankan ya itu bisa membeli membeli atau kontrak di harga yang relatively murah ya. Jadi kalau kemahalan mereka nggak mau. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Dan kemarin ketika ada pemicu Papa Elon ya atau Papa Melon ini yang miliarder muda yang sedikit arogan ini ya pemilik Tesla. Nah itu kemarin juga dimanfaatin karena melakukan seperti biasa tweet ya, kemudian supaya BTC harganya rontok. Dan ini kesempatan begitu harga rontok sekalian saja para paus yang lain selain Elon Musk
mendam divisi PTC ya, sehingga sampai kemarin di 32.000 ya, kemarin itu sampai di sini ya, ya di 30 ribuan itu sempat terdalam ya, karena memanfaatkan momen karena Papa Doge atau Elon Musk pemilik Tesla itu mobil listrik mensuspend PTC untuk sebagai alat pembayaran mobil Teslanya gitu. Karena Papa Doge merasa ketika dia punya event Doge pada tanggal 9 Mei kemarin, eventnya Doge didam oleh miliarder yang lain ya. Jadi kita ketahui Elon Musk ini banyak musuhnya, termasuk salah satunya adalah Jeff Bezos, itu musuhnya ya. Sedangkan Papa Doge berkolaborasi dengan Mark Cuban ya. Mark Cuban sebagai salah satu miliarder juga yang salah satunya adalah pemilik klub basket Dallas Maverick ya yang ada di Amerika. Itu kolaborasi dengan Elon Musk. Dan terbukti beberapa hari kemudian setelah nge-tweet, Elon Musk nge-tweet lagi katanya tidak menjual sepeser pun BTC-nya ya. Itu semacam prank ya, dan yang panik kan tentunya menjual karena nah ini kita sebagai investor retail jangan sampai termakan isu seperti ini ya, sehingga kita menjual BTC kita dengan harga murah untuk kemudian dibeli oleh para paus itu. Dan ternyata banyak ya, ini terbukti di sejak tanggal 10 Mei itu candlestick-nya merah membara ke bawah terus. Nah itu karena kepanikan dari para teri yang panik dengan adanya prank dari Elon Musk. Kemudian, nah ketika turun seperti itu sekalian karena kontak future dari BTC sudah mau habis, maka didam sekalian. Dan sekarang kayaknya seminggu ke depan akan berkutat konsolidasi di area tersebut. Jadi kita tunggu saja ya, pemulihannya memang tidak bisa dalam jangka waktu singkat ya, walaupun kalau kita lihat charting market caper saya menunjukkan adanya sinyal untuk buy ya. Dan ini juga yang berdasarkan VPA, volume price analysis, juga area buy untuk BTC pada saat ini ya. Bisa di collect pada harga sekarang untuk menambah muatan, tetapi jangan all in. Nah ini juga karena dari indikator yang saya gunakan, dari sistem algoritmik trading yang saya gunakan menunjukkan adanya sinyal buy pada harga sekarang. Itu untuk BTC ya. Jadi tidak perlu panik karena BTC itu dicetaknya terbatas ya, hanya 21 juta koin dan sekarang sudah di 18,7 juta, tinggal 1,3 juta lagi koin yang beredar, dan itu pun banyak yang dihack, hilang ya, sehingga kemungkinan tinggal 1 juta lagi. Dibandingkan dengan jumlah penduduk bumi yang 5 miliar ini, tentunya BTC akan menjadi aset langka nanti ke depan. Jadi kalian yang masuk sekarang itu belum terlambat karena kalian tahu lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang lain yang bahkan tidak tahu hal ini ya. Bahkan ada juga yang membawa isu agama ya, haram halal dari BTC. Ya, itu kita abaikan saja, tergantung dari masing-masing. Jadi Anda sangat beruntung kalau tahu sekarang. Kemudian kita lihat chart dari ini ya, saya sering menggunakan chart Bitcoin Rainbow Price Chart ya. Bitcoin Rainbow Price Chart itu menunjukkan sinyal hodl ya. Hodl ini adalah plesetan dari hold ya. Today hodl ya. Nah ini today hodl between di harga 34.300 sampai dengan 47.167 ya. Current price pada hari ini 37.803. Jadi masih hodl ya. Jadi kalau hodl ini di rainbow-nya itu pada warna yang kuning, jadi masih sangat-sangat aman. Jika jatuh lagi ya kita
Ini kalau yang hijau itu still cheap, artinya masih murah gitu ya. Kemudian kalau hijaunya hijau pekat ini adalah akumulasi. Kemudian kalau hijaunya hijau tua buy. Nah itu ya, jadi dari sinyal yang ini sebenarnya para investor kripto tidak perlu panik ya. Karena cryptocurrency ini adalah teknologi masa depan yang mau tidak mau, suka tidak suka akan diadopsi besar-besaran. Karena dengan transparansinya itu ya, maka kemungkinan adanya money laundry dan kemudian juga korupsi itu tidak bisa lagi dengan menggunakan BTC ya, karena verifikatornya ataupun pemilik verifikator di jaringan blockchain-nya itu orang yang berbeda dan tidak punya kepentingan satu dengan yang lain. Jadi itu ya untuk BTC ya. Nah, itu informasi singkat saya ya. Kemudian saya akan bahas ETH sebagai blockchain generasi kedua ya. Tidak elok kalau saya tidak membahas ETH. Nah, ini bisa kita lihat ETH ini juga kesempatan ya. ETH kemarin sempat terbang di 4.000 lebih ya, 4.200-an atau setara dengan ini ya, 4.400 malah ya, atau setara dengan 65 jutaan ya. Nah, sekarang sudah turun drastis ya, turunnya cukup drastis, ini sempat di 1.894. Sebenarnya ETH ini juga layak, sangat-sangat layak untuk dibeli lagi, tetapi ini kalau ETH belum masuk di area pembelian ya. Jadi kita tunggu saja sampai dengan tanggal 28, jika ETH itu masuk di area 1.800-an lagi, yaitu di area ini ya, bukan 1.800 ya, malah di terlalu jauh ini tapi ya. Untuk VPA-nya, berdasarkan VPA, harga berdasarkan 1.286. 1.286 dan sekarang masih di 2.298. Jadi masih sangat jauh untuk ETH, tapi ini kecenderungannya dia akan bisa mencapai area ini karena kalau kita lihat volumenya adalah volume penjualan lebih dominan dibandingkan volume pembelian, dan di Cipher A itu juga ada sinyal ini ya, ada dot yang besar berwarna merah, artinya bearish continuation. Nah, dan kemudian Cipher B-nya juga menunjukkan lembah ya, menunjukkan lembah dan belum ada sinyal seperti BTC tadi, belum ada dot yang berwarna hijau, artinya masih akan terus berlanjut penurunannya. Itu untuk ETH. Kemudian saya bahas perwakilan saja ya untuk blockchain generasi ketiga, yaitu Cardano atau ADA. Cardano atau ADA ini salah satu blockchain generasi ketiga dengan menggunakan dengan menggunakan jaringan tersendiri ya, yang lebih stabil, kemudian lebih cepat dan biaya lebih murah. ETH itu smart contract-nya dan gas fee-nya itu terlalu mahal ya. Nah, Cardano ini mengatasi ketiga hal yang menjadi kekurangan BTC dan ETH. BTC itu kekurangannya adalah skalabilitas, jumlah transaksinya terbatas, dan fee transaksi juga besar dan lambat kecepatannya. Kemudian diperbaiki dengan ETH yang ada smart contract-nya. Dengan smart contract maka ETH bisa applicable, banyak orang yang bisa pakai. Ya. Tetapi gas fee-nya mahal. Nah itu. Nah, ada mengatasi ketiganya itu. Nah, kalau ada sempat turun drastis ya, ada ini ya sampai dengan 1, padahal dia sudah dalam trend up karena ada BTC, maka dia kena badainya juga. Ya, jadi Cardano ini foundernya adalah founder dari ADA, jadi sangat terpercaya ya. Jadi dia adalah pencipta ADA bersama dengan Vitalik Buterin ya. Nah, intinya kemudian dia karena crash dengan Buterin, maka dia Vitalik Buterin ya, dia bikin blockchain sendiri yang bernama Cardano atau ADA. Silakan nanti dicekkan fundamentalnya ya. Ya, sempat turun ke
bahkan di bawah $1 kemarin pada saat crash itu di 0,9 dolar. Dan sekarang dia sudah mulai ada pantulan untuk ada ya. Dan ini adalah area pemberian area demand yang kuat di 1,2 ya. 1,2 US dollar dan sekarang sudah di 1,4. Ya. Jadi kalau ada ini saya kira cukup prospek untuk jangka panjang. Jadi kalau dia dikenal sebagai Ethereum killer ya, kalau Ethereum tidak bisa mengatasi permasalahannya maka ada ini akan menjadi harganya akan menjadi berlipat-lipat ya. Mumpung sekarang ada masih under value. Jadi ini bisa di wait and see jika mau buy di harga sekarang juga masih cukup murah ya. Mumpung ada koreksi dan kalau mau nunggu lagi ya di harga ini 1,2 USDT ya. 1,2 USDT itu adalah area demand atau permintaan yang terbesar dari koin ADA ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan informasi secara singkat tentang perkembangan dari kripto ya. Ya, ini adalah aset masa depan yang banyak orang tidak menyadari. Bahkan banyak orang yang juga mengkait-kaitkan dengan agama ya, sebenarnya tidak ada kaitannya ya. Dan silahkan saja jika yang berpendapat kripto itu haram ya monggo. Tapi kalau halal ya silahkan ditanggung masing-masing ya. Menurut saya selama itu bukan terkait dengan apa kejahatan ya atau korupsi dan sebagainya halal toyiban ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe ya untuk channelnya. Akan ada hadiah 5 AFL untuk Ami Broker ya yang bisa kalian gunakan seumur hidup sehingga kalian bisa menganalisa pasar sendiri. Dari saya ke 5 subscriber ya. Sekali lagi yang dapat giveaway adalah subscriber. Di luar itu tidak akan dapat. Happy cuan, salam sehat.